Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Yusna Sweet. Terima kasih telah mau berkunjung ke channelnya kita. Pada video kali ini kita akan memaparkan beberapa soal, yaitu soal SKB tentang guru biologi. Soal yang pertama, kelompok tumbuhan yang menunjukkan variasi individu dalam satu spesies terdapat pada A. Mangga gadung, mangga mana lagi, mangga golek, B. Jahe merah, lengkuas merah, kunyit putih, kelapa, tomat pinang, D. Terong, tomat kentang. Jadi di sini soal yang ditanya yaitu variasi individu dalam satu spesies. Jadi jawabannya yaitu yang A, mangga gadung, mangga mana lagi, mangga golek. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. C6H12O6 menuju 2C2H5OH menuju 2CO2 plus E. Reaksi di atas dilakukan secara Saccharomyces sp pada keadaan A. aerob, B. reaksi balik, C. anaerob, D. reaksi gelap. Jawabannya di sini yaitu dalam keadaan anaerob. Next, soal selanjutnya. Proses pembentukan organisme baru yang secara alamiah tidak mungkin terjadi di alam dapat diperoleh dengan cara teknik rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika didukung atau ditunjang oleh adanya hal-hal berikut, kecuali. Di sini ditanya jawaban yang kecuali ya. Oke, kita lihat yang A. Adanya sel yang mampu berfusi, B. ditemukan adanya enzim endonuklease, C. adanya teknik fermentasi, D. ditemukan enzim ligase. Jadi di sini jawabannya yang C ya, adanya teknik fermentasi, itu yang bukan. Kalau yang A, B, dan D itu merupakan teknik rekayasa genetika ya. Bila populasi manusia ada 9 orang, mengalami gangguan mental untuk setiap 1000 populasi penduduk, maka jumlah populasi manusia yang heterozigot normal tiap 10.000 penduduk adalah, ini yang ditanya heterozigot ya. Kita lihat choice-nya, yang A 291 orang, yang B 19 orang, yang C 91 orang, yang D 582 orang. Jadi di sini jawabannya yang heterozigot berarti 582 orang. Suatu habitat diawali dengan tumbuhnya organisme pionir berupa lumut kerak. Lumut kerak melakukan benda mati dan diuraikan oleh pengurai menjadi zat anorganik yang akan memperkaya unsur hara tanah sehingga benih yang jatuh pada tempat tersebut akan tumbuh subur. Setelah itu akan tumbuh rumput dan pepohonan. Bersamaan dengan itu pula, hewan mulai memasuki komunitas yang baru terbentuk dan akhirnya terbentuk ekosistem seimbang. Berlatar belakang kasus tersebut, peristiwa apa yang terjadi? Di sini yang jawabannya yaitu suksesi sekunder. Bukannya aberrasi primer, degradasi sekunder, suksesi primer. Jadi jawaban yang benar adalah yang dia suksesi sekunder. Suatu habitat. Soal selanjutnya, berbagai kasus perubahan lingkungan melanda negara kita ya akhir-akhir ini, di antara lain
Pertama, gempa dan tsunami melanda daerah Pangandaran, Cilacap, dan sekitarnya. Yang kedua, banjir di Jakarta. Yang tiga, kabut panas dan hujan abu di Jawa Tengah. Yang keempat, gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya. Yang kelima, kebakaran hutan sekunder. Yang jadi pertanyaannya, bencana yang sepenuhnya terjadi karena kelalaian manusia adalah A2 dan 3, B2 dan 4, C1 dan 5, D2 dan 5. Di sini jawabannya yang D ya, 2 dan 5. Banjir di Jakarta dan kebakaran hutan sekunder itu jelas-jelas kelalaian manusia. Kalau gempa itu, tsunami itu di luar kuasanya manusia atau kelalaian manusia. Begitu juga dengan gempa bumi dan kabut panas ya, itu bukan kelalaian manusia. Oke, next soal selanjutnya. Kingdom Plantae terdiri dari Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Ciri-ciri Bryophyta yang membedakan dari Pteridophyta adalah A. Mempunyai daun steril dan fertil yang berfungsi untuk membentuk spora. B. Berkembang biak dengan spora, fasa sporofit lebih dominan. C. Mengalami pergiliran keturunan, sporanya lebih dari 2 macam. Yang D. Gametofit berumur lebih panjang, dan sporofit belum memiliki pembuluh angkut. Jadi di sini jawabannya yang D. Gametofit berumur lebih panjang dari sporofit belum memiliki pembuluh angkut. Itu ya yang membedakannya dengan Pteridophyta dengan Bryophyta. Next, soal selanjutnya. Berikut ini adalah bagian-bagian dari sel. Yang pertama, mitokondria, 2 sentriol, 3 lisosom, 4 kloroplas, 5 dinding sel, 6 membran sel. Bagian-bagian sel yang terdapat pada hewan adalah, ini ditanya pada hewan ya. Oke, kita lihat yang choice-nya. Yang A 2, 4, dan 6, yang B 1, 3, dan 6, yang C 2, 3, dan 5, yang D 2, 3, dan 6. Jadi di sini bagian-bagian sel yang terdapat pada hewan itu berarti yang 2 sentriol, 3 lisosom, dan 4 membran sel. Itu yang bagian-bagian sel pada hewan ya. Kalau dinding sel itu udah pada tumbuhan gitu. Sama juga kayak mitokondria, itu juga pada tumbuhan. Kloroplas. Soal selanjutnya, pernyataan di bawah ini menyebabkan perubahan leher jerapah. Yang pertama, jerapah berleher panjang berasal dari jerapah berleher pendek. Yang kedua, pada masa lampau terdapat jerapah berleher panjang maupun berleher pendek. Yang ketiga, memanjangnya leher jerapah karena lingkungan. Yang keempat, jerapah berleher pendek mati, sedangkan leher panjang tetap lestari atau hidup. Menurut teori evolusi Darwin, yang ada hubungan dengan teori evolusi adalah yang pertama, yang A 1 dan 4, yang B 2 dan 4, yang C 2 dan 3, yang D 1 dan 2. Kita lihat pilihan yang B ya, 2 dan 4. 2 pada masa lampau terdapat jerapah berleher panjang maupun berleher pendek ya. Yang keempat, jerapah berleher pendek mati, sedangkan leher panjang tetap lestari atau hidup. Itu menurut teori evolusi Darwin ya, yang ada hubungannya dengan teori evolusi. Oke, jadi jawabannya yang benar itu yang B ya, 2 dan 4. Oke, cukup segitu dulu soal-soalnya tentang SKB Guru Biologi. Good luck, selamat belajar, terus menggali, terus mengkaji soal-soal. Selamat mengikuti SKB, selamat yang lulus PG walaupun belum perankingan. Semoga bisa lulus ya SKD-nya dan mengikuti SKB. Amin. Semoga sukses mendapat NIP tahun 2020. Amin.